Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan hierarchical clustering dari machine learning. Apa sih clustering itu? Jadi clustering adalah proses pengelompokan objek yang mempunyai kemiripan. Jadi di sini ada ilustrasinya clustering ya. Jadi di sini ada persegi warna biru, persegi panjang warna biru, oval merah, persegi panjang merah, lingkaran merah. Nah, dari bentuk-bentuk tersebut itu di sini dikelompokkan sesuai berdasarkan warnanya. Jadi yang warna merah dikelompokkan jadi satu, dan yang warna biru juga dikelompokkan jadi satu. Lalu bagaimana sih konsep hierarchical clustering? Yang pertama, setiap data harus masuk ke klaster tertentu. Dan yang kedua, data yang sudah masuk pada klaster tertentu pada sebuah proses tidak dapat berpindah ke klaster lain. Jadi, ada beberapa macam hierarchical clustering. Yang pertama itu single linkage. Single linkage itu mencari jarak terpendek antar klaster. Yang kedua adalah centroid linkage, yaitu mencari jarak tengah-tengah antar klaster. Yang ketiga adalah complete linkage, yaitu menghitung jarak maksimum antar klaster. Dan yang keempat adalah average linkage, yaitu mencari jarak rata-rata antar klaster. Langkah-langkah hierarchical clustering itu, yang pertama, tentukan K sebagai klaster yang ingin dibentuk. Lalu langkah kedua, jumlah data dan jumlah klaster harus sama. Dan yang ketiga, hitung jarak antar klaster. Dan yang keempat, mencari jarak paling minimal dari klaster dan gabungkan. Dan yang kelima, yaitu jika jumlah klaster lebih besar dari K, maka kembali ke langkah ketiga. Nah, di sini akan ada studi kasus. Buatlah sebuah kode program menggunakan metode hierarchical clustering dan data trainingnya apa saja. Oke, langsung aja kita ke studi kasus. Jadi di sini sudah saya buat kode program menggunakan bahasa Java dengan data trainingnya yaitu ini ya, data trainingnya luas lahan, produksi, dan nama kota. Jadi di sini ada string training attribute, yaitu digunakan untuk menangkap isi dari data training.csv. Lalu di sini ada cluster Euclidean, dan untuk menghitung mencari cluster Euclidean dari data CSV tersebut. Lalu yang di sini ada cluster value, yaitu hasil dari cluster yang dari data CSV. Di sini, lalu di sini itu adalah tempat di mana data training itu disimpan. Di sini saya simpan sesuai sama dengan penyimpanan kode program ini. Lalu di sini ya akan saya tunjukkan. Di sini adalah memanggil beberapa function single linkage, complete linkage, average linkage, dan centroid linkage. Karena di hierarchical clustering ini ada 4 metode, jadi setiap metode ini ada perhitungannya masing-masing. Perhitungannya ini disesuaikan dengan nilai K yang diinputkan, terserah. Jadi nanti kita akan disuruh untuk memasukkan nilai K sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nanti di sini akan muncul, pilihlah salah satu operasi dari single linkage, complete linkage, average linkage, atau centroid linkage. Lalu untuk ini set train data ini adalah
untuk menangkap data CSV ini. Dan di sini ada beberapa exception. Yang pertama ini file tidak ditemukan jika lokasi file ini tidak terdeteksi, lalu ada exception error ditemukan pada saat membaca file. Nah, di sebelah sini adalah untuk menampilkan informasi jumlah baris dan kolom data pada data training.csv itu yang nantinya di-load di program ini. Oke, lanjut di sini ada method single linkage. Nah, di method single linkage ini akan menghitung jarak terpendek dari setiap cluster. Di sini untuk menghitung perbandingannya menggunakan indeks A dan indeks B. Jadi menggunakan 2 indeks ya. Setelah itu di sini adalah function untuk menghitung complete linkage. Sama dengan single linkage, hanya saja yang sedikit berbeda dalam perhitungannya. Lalu di sini average linkage, yaitu mencari rata-rata dari setiap cluster, sama dengan menggunakan indeks A dan indeks B. Lalu ini adalah centroid linkage, dan yang lalu setelah data training tadi itu jadi kan kita ngeload data training lalu memasukkan nilai K. Setelah memasukkan memasukkan operasi yang kita inginkan, jadi mau menghitung clustering dengan single linkage atau dengan centroid linkage dan lain-lain. Setelah itu nanti kita akan disuruh untuk memasukkan nilai K-nya. Nah, setelah kita melakukan itu nanti akan ditampilkan di sini di view data untuk hasil dari pengklasteran tersebut. Oke, langsung aja aku coba untuk ngerun ya. Nah, di sini datanya adalah yang itu tadi, luas lahan produksi dan kota atau kabupaten. Nah, di sini data yang telah dimasukkan jumlah barisnya 5 dan kolom datanya 3. Oke, langsung aja kita masukkan metodenya. Di sini saya mau mencoba single linkage. Kita pilih 1. Kita enter, masukkan nilai K. Di sini aku mau mencoba yang kecil-kecil dulu aja ya. Aku masukin 2. Nah, di sini single linkage akan muncul jumlah pasangan baris cluster. Lalu jarak terpendek adalah 3 dan 4. Jadi jarak terpendek di cluster single linkage itu adalah atribut 3 dan 4. Dan seterusnya ini. Ini untuk single linkage. Ini coba saya run lagi. Saya mau mencoba yang complete linkage. Sini juga sama, saya mau masukkan nilai K-nya 2 aja. Nah, di sini muncul jumlah klasternya ada 2, nilai K-nya ada 2. Oke, kita coba lagi yang average linkage ya. Average linkage, masukkan metode. Nah, di average linkage ini jumlah klasternya sama dengan yang sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi kita mencoba complete linkage ya. Kalau di average linkage ini juga sama, jumlah klasternya ada 2, nilai K-nya 2, lalu ini adalah perhitungan dari jumlah klasternya
Oke, yang terakhir kita coba centroid ya. Centroid linkage, masukkan metode keempat. Saya masukkan nilai K-nya 2 sama juga. Nah, di sini muncul jumlah klasternya 4, jarak terpendeknya ada 3 dan 4. Oke, sekian penjelasan hierarchical clustering dari saya. Jika ada yang salah dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.